panik yang menyiksaku dan bagaimana langkah-langkah mengendalikan panik tersebut, Dok? Bagaimana sih cara seseorang itu bisa mengendalikan serangan panik tersebut, Dokter? Jangan melawan kondisi lagi serangan itu. Jangan dia langsung kayaknya merasa dia kayak ya jadi benar-benar dilawan banget nih serangan. Terima saja dulu kondisi ini. Lalu kita ajarkan dia dulu untuk berada tetap diam di tempat mereka. Ada nggak sih sebenarnya pengobatan untuk serangan panik ini, Dok? Jadi biasanya kita bisa menganjurkan dengan beberapa terapi, yaitu dengan farmakoterapi dan juga dengan psikoterapi. Sebenarnya itu berapa lama sih, Dok, waktu untuk penyembuhan terhadap serangan panik ini, Dok? Untuk serangan ini semuanya butuh proses, betul ya Dokter Udin. Jadi jangan langsung kayak berpikiran sakit gangguan mental atau semua atau serangan panik ini kayak orang makan obat demam hari ini besok demam sembuh gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Tapi rata-rata sih biasanya kalau misalnya terapinya tepat dan kooperatif dia dengan dokternya pun tepat, mungkin akan ada perlahan-lahan tuh 12 mingguan ya dokter, tergantung dengan bagaimana proses Anda dengan dokter psikiaternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saipudin Nasution di dalam acara podcast Seksi Ansitas PP PDSKJI. Dan di tengah-tengah kita, halo dokter, telah datang Dr. Cindy Ciasarti, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Beliau ini merupakan salah satu staf pengajar ya dokter ya, benar dokter? Di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Betul. Untuk hari ini kita membawakan topik yang sedikit menarik nih dokter, yaitu panik yang menyiksaku dan bagaimana langkah-langkah mengendalikan panik tersebut, dokter. Oke, judulnya kayak judul sinetron ya? Iya benar sekali dok. Itu nggak bukan judul azab gitu hari ini dibawa. Oh jangan dok, bahaya nanti kalau judul azab. Oke. Baik dokter, kita mulai. Ada beberapa pertanyaan ini dokter. Boleh silakan dokter. Pertanyaan pertama yang masuk ke kami dokter. Di sini ada yang menanyakan, terkadang serangan panik itu terasa ingin mau mati gitu dokter. Bagaimana sih cara seseorang itu bisa mengendalikan serangan panik tersebut dokter? Oke, terima kasih Dokter Udin. Jadi memang kalau mereka yang lagi serangan paniknya datang nih, ada mungkin sensasi kayak dia, wah bakal mau mati nih gue, gitu mungkin seperti itu ya Dokter Udin ya. Jadi mungkin kita akan menganjurkan sama si pasien untuk jangan melawan kondisi lagi serangan itu. Jangan dia langsung kayaknya merasa dia kayak ya jadi benar-benar dilawan banget nih serangan. Terima saja dulu kondisi ini. Lalu kita ajarkan dia dulu untuk berada tetap diam di tempat mereka. Jangan nanti dia lagi datang serangan paniknya, dia panik mungkin lari ke sana lari ke sini, entah apa ketabrak becak pula, jadi kerjaan malah jadi penyakit baru jadinya. Nah, jadi dia usahakan mencari posisi di mana dia dalam keadaan aman dan stabil, tidak ada gangguan apapun. Lalu kita ajarkan dia untuk lakukan pernafasan yang pelan dan dalam. Jadi dia kayak tarik nafas panjang dalam dan hembuskan juga secara pelan-pelan. Jadi jangan kayak orang sesaat nafas lagi buru-buru banget, itu jangan juga diajarkan sama mereka. Semakin memburu-buru semakin membuat dia makin panik ya. Benar dokter Udin. Jadi setelah itu kita juga ajarkan sama dia, setelah dia sudah lebih tenang dengan latihan pernafasan yang kita ajarkan, kita juga memberikan anjuran sama si pasien bahwa cobalah berpikir untuk lebih positif. Mungkin cari yang hal-hal yang menenangkan dia. Mungkin Dr. Udin pergi ke pantai, mungkin rasanya menenangkan. Bayangkanlah hal-hal seperti itu. Boleh kita membayangkan sesuatu yang menyenangkan? Iya, pokoknya hal-hal yang positif, hal-hal yang rasa dia merilekskan dia dan menenangkan itu boleh kita anjurkan sama pasien yang mungkin lagi serangan paniknya datang. Nah, setelah itu coba ajarkan dia lagi kembali fokus ke lingkungan dia. Yang tadi kan dia lagi panik nih, benar. Dia udah nggak peduli, mungkin dia lagi ngobrol sama saya, mungkin lagi ngobrolnya sama Dokter Udin, tiba-tiba lagi datang serangan, dia udah nggak ingat nih apa sebenarnya yang terjadi. Jadi usahakan dia untuk kembali lagi fokus. Setelah tenang tadi lagi fokus, dia melihat sekitarnya, ada lagi Dokter Udin di sekitarnya, mungkin lagi seperti ini. Nah setelah itu ajarkan lagi dia kembali supaya bisa beradaptasi lagi dan mencoba lagi untuk melakukan kegiatan sewaktu sebelum serangan itu tadi muncul. Jadi dia dari serangan kita ajarkan lebih rileks, lebih tenang, fokus, menenangkan pikiran dia, dan kemudian coba kembali lagi aktivitas seperti sebelum serangan kembali datang.
Jadi kan dokter, tadi kan dokter mengatakan kalau kita suruh dia di tempat yang aman, ya kan? Kemudian dia suruh tarik pernapasan dalam betul. dan tenang, jangan cepat-cepat, ya kan dok? Betul. Kemudian apabila nih dok, ada orang yang lihat contohnya ini, bapak videografer kita kan dok, serangan panik dia kan dok. Apakah saya biari aja dalam hati, rasaikan? Jangan. Kayak mana dokter? Jangan. Apa kita yang ikutan harus panik saya aja? lakukan? Ah, itu juga bisa. Kita ikutan Atau panik bagaimana, mungkin Dok? sepertinya ya. Jadi Iya. gini, kalau misalnya memang di depan kita atau mungkin kita contohkanlah saat ini bapak itu ya sedang panik. Iya. Kita yang berada di sekitarnya coba membantu bersikap lebih tenang. Jadi kan dia lagi panik, jangan kita juga menjadikan panik. Dia kayak mana dia mau melihat situasinya lebih tenang kalau kita juga memberikan gambaran dia juga panik. Jadi usahakan tetap kita berusaha lebih tetap tenang. Jadi dia menyaksikan bahwa oke, ternyata dia panik ini saat dia melihat kita di depan sedang tenang-tenang saja dalam keadaan tenang, ternyata dia bisa berpikir bahwa sebenarnya masalah yang itu mungkin hanya di pikiran dia saja gitu. Perasaan paniknya itu hanya di sekitar Benar. pikiran dia saja, padahal sekitar dia ini saat ini sedang tidak ada masalah yang membuatnya harusnya jadi panik gitu kan ya. Nah, setelah kita membuat situasi yang lebih tenang, kita tetap stay berada mendampingi dia gitu. Jadi kan kalau serangan ini kurang mungkin bisa sekitar 10 sampai 20 menit. Kita stay aja dulu, dampingi dia dulu. Jangan Anda tiba-tiba, "Oke, kamu udah tenang kan? Kami pergi ya." Jangan juga gitu seperti itu. Kita dampingin dia sampai dia benar-benar bisa kembali ke kondisi sebelumnya. Kita tenangkan, kita lihat, dan kalau perlu boleh kita tanyakan sama dia apa yang terjadi sama kamu gitu. Jadi kita boleh tanyakan, ini udah berapa kali seperti ini gitu. Jadi kan dia berpikir nih, oke, jadi sebelumnya saya seperti ini sudah sudah pernah nih ngalamin serangan seperti ini. Jadi dia jadi berpikir bahwa serangan-serangan yang dulu pernah terjadi sama saya dan saya berhasil melewatinya. Nah, saat sekarang saya berada di serangan ini, dia pasti akan mencoba berpikir bahwa oke, ini seperti serangan yang sebelumnya, saya juga pasti akan berhasil melewati serangan ini juga. Oh, berarti sebenarnya kalau kita misalnya melihat orang dalam serangan panik, berarti kita sebenarnya harus mengendalikan diri kita dulu, jangan mengendalikan orang lain. Rupanya Kitanya diri juga kita pula yang panik. Ya, jangan Pak, ya? kitanya juga ikut panik gitu. Benar, Jadi benar. kita lebih tenang, dia melihat kita pun tenang, perlahan-lahan bisa membantu dia sih, kita harapannya seperti itu, Dokter Udin. Memang kadang-kadang pun saya lihat orang panik, saya duluan panik. Sebenarnya itu malah nggak boleh. ya, Dok? Bener dokter. Memang tapi ya kita juga nggak bisa langsung bisa ikut langsung tiba-tiba tenang ya. Namanya Benar, kita manusiawi, benar. kita refleks Setuju. kita bagaimana yang di depan kita. Tapi usahakan dulu kalau memang seperti itu kita tenangkan, karena kembali lagi kita berpikir positif bahwa sebenarnya sedang tidak ada kejadian hal yang berbahaya, kecuali tadi ada bom meledak di depan kita, kita panik bersama mungkin masuk akal gitu ya. Iya, benar, Tapi benar, kalau benar. dia saat itu sedang serangan, kita menenangkan bahwa di sekitar kita pun tidak ada apa-apa yang rasanya mengancam dia atau membuat dia lagi jadi berbahaya seperti itu, Dokter Udin. Oke dokter. Jadi kan dokter tadi kita sudah memberikan saran-saran nih untuk serangan panik, bagaimana cara menanganinya. Kemudian yang selanjutnya dokter, ada nggak sih sebenarnya pengobatan untuk serangan panik ini dokter? Pastinya ada, Dokter Udin. Jadi kalau biasanya mereka yang sudah ada masalah dengan gangguan serangan panik, biasanya yang pasti dia akan mencari pertolongan profesional. Biasanya datang ke dokter psikiater ya, Dokter Udin ya. Psikiater ya dokter ya. Jadi biasanya kita bisa menganjurkan dengan beberapa terapi, yaitu dengan farmakoterapi dan juga dengan psikoterapi. Kalau farmakoterapi itu kan lebih ke obat-obatan. Benar. Jadi mungkin ada obat yang diberikan sama pasien. Nah, apabila masih juga biasanya kita kombinasikan dengan terapi psikoterapi tadi. Nah, yang biasanya kita lakukan itu adalah terapi kognitif perilaku. Kemudian nih dokter, mungkin ada nggak yang mungkin dokter sarankan ke pasien bagaimana atau kegiatan apa yang untuk mengurangi intensitas serangan panik itu dokter? Oke, jadi mungkin bisa beberapa ini ya kegiatan yang bisa kita anjurkan sama pasien, yaitu salah satunya olahraga. Olahraga. Nah, jenis olahraganya pun tergantung dengan kondisi pasien juga. Jadi misalnya kita mau nganjurin dia aerobik, lari, atau berenang, atau mungkin yoga yang sifatnya memang lebih menenangkan gitu ya, itu boleh dilakukan. Tapi kembalikan dulu dengan kondisi fisik pasiennya.
Jadi misalnya jangan tiba-tiba kayak pasien mungkin ada riwayat penyakit jantung kita suruh dia lari gitu kan ya. Wah, kita menambah kasus baru jadinya seperti itu. Jadi jatuh pula dia nanti kan, Dok. jadi mungkin orang yang mungkin terlalu kaku badannya mungkin agak sulit kali ya kalau yoga yang seperti itu mungkin jadi kondisikan lagi pasiennya. Kalau dia punya masalah fisik atau kondisi medis yang tidak bisa melakukan olahraga, bukan berarti dia wajib kita bilang lakukan olahraga jadi wajib harus olahraga, tidak. Kembalikan dulu dengan kondisi pasiennya. Kalau pasiennya sanggup, mereka mau, silakan. Itu boleh kita lakukan. Berarti sebenarnya dari olahraga ringan saja untuk serangan ini juga membantu juga ya, Dok? Iya, benar. Jadi kalau misalnya kayak cuman hanya berjalan biasa kan termasuk ringan ya, walaupun mungkin agak memacu sebenarnya. Tapi ya kalau berjalan ringan atau mungkin melakukan gerakan-gerakan senam yang mungkin sederhana, mungkin bisa dilakukan kalau misalnya ada masalah fisik, kondisi medisnya, dokter. Oh. Terus kan dokter, kadang-kadang kan kita tahu ini kan serangan panik atau apalagi berhubungan dengan gangguan jiwa ini, dokter. Betul. Terkadang orang itu merasa malu dan sebagainya, Dok. Seandainya seseorang itu terkena serangan panik, bagaimana dia untuk berdamai dengan serangan panik itu, dokter? Itu yang agak sulit ya, dokter ya. Benar. Karena memang kita sendiri terkadang masalah gangguan mental ini juga masih sangat-sangat dibilang orang aib ya. Mungkin stigmanya tidak terlalu bagus. Jadi dukungan orang sekitar itu pasti akan berat sama mereka yang memiliki kondisi gangguan mental. Nah, kita kembalikan dulu sama si pasiennya. Dia harus bisa menerima dulu kondisi dia saat ini. Memang dia ada masalah gangguan kesehatan mentalnya. Ada masalah di kesehatan mentalnya. Dia harus terima dulu kondisi itu. Nah, kalau dia mulai bisa menerima dan dia mungkin nanti perlahan-lahan juga mulai terbuka sama orang sekitarnya, itu pun nanti akan perlahan-lahan dapat membantu sih sama si pasiennya sendiri gitu, Dokter Udin. Jadi kembali dulu sih di utamanya sama si pasien kita ini. Saya setuju, Dok, karena kalau kita sendiri saja yang nggak bisa nerima, kayak mana lagi orang nerima ya, Dok. Betul. Jadi kalau dari situnya kita sudah kayaknya itu ya jadi agak satu di situ, kedua pengobatan pun jadi lebih sulit kan, karena kita masih menolak di dalam kita sebenarnya seperti itu, Dokter Udin. Berarti kalau kayak gitu kan itu juga cara kita sebenarnya untuk menghadapi pandangan atau tanggapan dari orang lain ya, Dokter. Terima dulu, mikirkan yang lain belakangan gitu ya. Iya, betul. Benar, Tapi Dok. kan sulit ya pasti ya. Sulit, Tapi ya mudah-mudahan kalau dia bisa menerima, orang sekitar pun kita edukasi juga dengan baik dan dijelaskan lah bahwa sebenarnya ada loh di dunia ini sakit-sakit seperti ini gitu kan. Iya, yang sama ya, Dok, ya. Jadi jangan berpikir sakit itu cuma adanya nampak di fisik seperti serangan jantung, mungkin ada nampak bengkak jantungnya baru orang menerima gitu. Sedangkan yang masalah mental ini kan mungkin tidak terlihat kadang sama orang di luar sana gitu, Dokter Udin. Terus kan, Dokter, kan ada kita melakukan beberapa pengobatan, beberapa saran. Sebenarnya itu berapa lama sih, Dok, waktu untuk penyembuhan terhadap serangan panik ini, Dok? Untuk serangan ini semuanya butuh proses, betul ya, Dokter Udin. Jadi jangan langsung kayak berpikiran sakit gangguan mental atau atau serangan panik ini kayak orang makan obat demam hari ini besok demam sembuh gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Ini semua pakai proses, pakai masa. Jadi jangan langsung saya baru datang ke dokter ini besok nggak juga kok ngaruh panik saya hilang, tetap juga saya kumat begini-begini. Jangan langsung besok ganti dokter gitu. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi memang butuh proses, lebih kesabaran. Tapi rata-rata sih biasanya kalau misalnya terapinya tepat dan kooperatif dia dengan dokternya pun tepat, mungkin akan ada perlahan-lahan tuh 12 mingguan ya, dokter, tergantung dengan bagaimana proses Anda dengan dokter psikiaternya. Tapi dari literatur yang saya baca sih sekitar 12 mingguan itu mulai ada dia melakukan mulai ada dampaknya lah dia rasakan. Nah, saya baca juga setahunan ke atas itu mulai terasa sama dia bahwa ada perbaikan. Tapi ingat
dalam proses pengobatan itu jangan berpikiran yang nggak sembuh saya ini. Kita harus fokus dulu sama tujuan Berarti kita harus bahwa pikiran positif ya dok. iya betul, kita fokus sama pikiran kita bahwa tujuan kita memang sembuh, kita sedang menuju ke sana. Nah dalam proses itu terimalah dulu, jangan langsung menolak, jangan langsung kok nggak masuk akal ya, kok begini ya gitu. Kalau rasanya tidak nyaman boleh didiskusikan, seperti itu ya Dr. Udin. Tapi jangan langsung dari dirinya menolak gitu, jadi agak lebih sulit kita dalam proses Kayak yang tadi kita pengobatan. sampaikan tadi ya dok, ya, menerima dulu. Iya betul, semuanya di sini tahapan itu. Benar. Mungkin ini closing statement dokter dari dokter, peran keluarga atau orang terdekat pada penderita serangan panik. Oke, kalau untuk peran keluarga dan orang terdekat yang mungkin memiliki masalah gangguan kejiwaan, please harap kasihlah dukungan sama mereka. Terkadang dengan dukungan sedikit saja bisa memberi dampak yang besar ya dokter ya. Iya, benar-benar. Mereka jadi merasa dianggap, mereka merasa dihargai atau merasa diopenin lah gitu, rasanya kayak peduli deh kalian sama saya gitu. Nah mau dukungan sebatas hanya mendampingi dia berobat atau mengingatkan makan obat atau melewati itu semualah gitu, itu rasa saya sih harusnya diberikan baik dari keluarga ataupun orang terdekat yang mungkin memahami orang terdekatnya memiliki masalah gangguan kejiwaan atau masalah gangguan mental, seperti itu Dr. Udin. Berarti kita membiarkan dia supaya nggak ngerasa sendiri ya dok, bahwa ada juga orang di sekitarnya. Dok. Betul, betul. Jadi Mungkin ini yang terakhir dokter, kalau misalnya para pemirsa atau penonton nih dok, pengen tahu di mana dokter berpraktek, mungkin di mana dokter, mungkin para penonton bisa ke praktek dokter. Oke, kalau untuk kasusnya berarti jumpanya kasih pasien ya dokter ya. Benar Kalau sekali, jangan jumpa yang lain urusannya ya dokter Bahaya ya. nanti dok. Jangan nanti urusan Benar dok. nagih-tagihan duit nih, aduh bahaya. Oke, kalau untuk kasus-kasus mungkin ada yang mau berkonsultasi dengan saya ada di Rumah Sakit Umum Murni Teguh Metodis Susana Wesley. Yang selanjutnya mungkin ada tempat Ada lain dok, lagi mungkin. saya berada juga di Klinik Medanika, Dokter Udin. Terima kasih dok atas waktunya. Terima kasih Dokter Udin. Yang kita ini mungkin bisa bermanfaat untuk para pendengar di rumah dokter. Amin. Kalau begitu para teman-teman sekalian, saya ucapkan salam sehat jiwa. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.